Hai teman-teman, jadi pagi ini tuh Teteh bangun jam setengah 6, terus langsung minum air putih. Selanjutnya sarapan pakai makanan kesukaan Teteh, yaitu cakwe. Abis itu Teteh langsung masak sate bareng Bunda untuk makan siang nanti. Nah, karena pagi tadi semua pekerjaan rumah sudah beres, sekarang Teteh mau bersiap-siap buat kuis farmasetika yang akan dimulai jam 8 nanti. Sekarang jam 7:54. Berarti 6 menit lagi kuis akan segera dimulai. Nah, setelah kuis rencananya Teteh mau mandi terus jemuran di bawah situ. Sekarang Teteh sudah selesai mandi dan pengen baca buku sambil jemuran di bawah. Biasanya setiap pagi Teteh selalu berjemur karena sinar matahari itu bagus banget loh untuk mengkonversi vitamin D yang inaktif menjadi vitamin D yang aktif di dalam tubuh kita. Gunanya untuk pertumbuhan tulang dan memperkuat sistem imun tubuh. Oh iya, kalian pernah dengar nggak sih anggapan yang mengatakan bahwa virus corona akan hilang ketika kita berjemur di bawah sinar matahari jam 10 pagi? Itu contoh berita hoax ya guys. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa virus tersebut bisa mati pada suhu 56 derajat selama 30 menit. Sedangkan suhu di Indonesia sendiri tidak sampai 56 derajat Celcius. Bahkan lampu sinar ultraviolet sekalipun tidak mampu membunuh virus corona. Jadi sebenarnya anjuran untuk berjemur jam 10 pagi itu gunanya untuk memperkuat sistem imun tubuh kita agar kita tidak mudah terserang penyakit. Setelah selesai berjemur, pagi ini Teteh mau menulis laporan. Biasanya selain membawa ransel, Teteh juga selalu membawa tas ini ke kampus. Tas ini tuh isinya laporan-laporan beserta dengan alat tulisnya. Karena kalau ditaruh di ransel, takutnya kertasnya itu bakalan kelipet-lipet gitu loh. Nah, sistem laporan Teteh itu tulis tangan, termasuk membuat garis pinggir ini. Jadi, sebelum menulis laporan, Teteh selalu membuat garis pinggir ini pakai spidol di banyak kertas. Sehingga ketika ingin menulis laporan, Teteh nggak perlu repot-repot buat garis pinggirnya lagi satu persatu. Kalau mau nulis laporan, biasanya Teteh selalu melapisi kertas ini dengan kertas yang udah ada garis-garisnya gitu. Karena Teteh tuh nggak bisa nulis di sesuatu yang polos doang kayak kertas HVS atau papan tulis. Ntar tulisannya malah naik turun. Untuk penanya, Teteh suka pakai pena high-tech nomor 0,3 karena menurut Teteh tulisan Teteh tuh jauh lebih rapi kalau Teteh pakai pena ini. Soalnya ujungnya itu kayak tipis gitu loh. Sedangkan kalau Teteh pakai pena yang lain, tulisan Teteh tuh rasanya kayak gendut-gendut gitu, terus besar-besar. Ada nggak sih yang sama kayak Teteh, yang kalau nulis itu cuma bisa rapi kalau pakai pena tertentu? Kalau ada, komen di bawah ya. Nah, ini nih penampakan Teteh kalau lagi nulis laporan. Meja Teteh tuh super penuh. Bahkan kamar Teteh tuh rasanya kayak berantakan banget.
Jadi laporan ini tuh belum sepenuhnya selesai karena objek yang teteh amati itu harusnya 48 jam, sedangkan waktu menulis laporan ini objeknya masih 24 jam. Jadi teteh bakal lanjutin buat hasil dan pembahasan besok, kalau enggak 2 hari lagi. Selanjutnya teteh mau makan buah pepaya. By the way, di daerah teteh nyebut pepaya itu kates. Kalau di daerah kalian apa? Pepaya merupakan antioksidan yang kuat dan memiliki sifat anti kanker. Pepaya juga dapat membantu memperbaiki kerusakan kulit dan pencernaan. Sekarang teteh mau buat makalah sambil ditemenin godok pisang karena di luar tuh hujan. Jadi enak banget gak sih kalau misalnya hujan-hujan terus kita tuh makan makanan yang hangat-hangat gitu. Sebenarnya makalah teteh ini belum selesai, masih banyak kurangnya. Tapi teteh tuh orangnya bosenan gitu loh, gak bisa ngelakuin satu hal dalam satu waktu. Pasti harus diselingi sama hal-hal lain yang sifatnya menghibur. Jadi sekarang teteh mau take video how I take my notes yang rencananya bakalan teteh upload setelah video ini. Sebelum mulai merekam, teteh beresin dulu mejanya supaya tidak berantakan. Di video-video teteh yang sebelumnya, latarnya itu kan kayak meja polos doang, tapi kali ini teteh mau backgroundnya warna putih. Alat yang teteh gunakan itu mini tripod. Teteh belinya di Shopee seharga 11.000. Terus lampu sama apa nih namanya yang buletannya ini? Teteh nggak tahu namanya. Ini teteh beli di toko elektronik. Harganya kalau nggak salah nggak sampai 10.000. Terus kita masukin lampunya ke buletan ini. Jadi di depan meja belajar teteh tuh ada kayak colokan gitu, dan langsung aja teteh hidupin lampunya di sini supaya kalau teteh ngerekam cahayanya itu terang. Terus teteh bentang kain putihnya ini. By the way, ini tuh kayak bahan jilbab gitu, tapi bukan jilbab. Di sini teteh mau nunjukin gimana cara teteh ngerekam video karena kemarin ada yang nanya di komentar. Yang pertama teteh siapin dulu bahan-bahan yang teteh perlukan. Terus teteh sangkutin mini tripod teteh ke tiang mikrofon. Sebenarnya baru-baru ini teteh beli lazy pot, tapi dia tuh kayak nggak bisa kepake, soalnya kalau mau ngerekam gitu lazy potnya suka goyang-goyang gitu, ngerti nggak sih? Jadi teteh nyari benda yang bisa nyangkutin tripod teteh, dan ketemulah si tiang mikrofon ini. Nah, begitulah cara teteh merekam video-video yang sebelumnya. Sekarang sudah malam dan teteh baru saja selesai ngotak-ngatik laptop. Biasanya setiap malam sebelum tidur, teteh selalu menulis hal-hal apa aja yang hari ini teteh syukuri. Karena mudah banget kan buat kita mengucapkan rasa syukur ketika sedang bahagia. Namun ketika kita sedang sedih, pasti sulit rasanya untuk bersyukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu mengangkat semangat kita kembali dalam hidup yaitu dengan bersyukur. Bersyukur mulai dari hal-hal kecil seperti alhamdulillah hari ini masih bisa bernafas, alhamdulillah hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk melihat orang-orang yang kita sayangi, dan masih banyak hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Dengan bersyukur, kita dapat menciptakan emosi yang positif dan merasakan ketenangan.
By the way, ini Teteh nulisnya pakai pena Zebra Sarasa nomor 0,4 yang baru ketemu di kotak pensil Teteh waktu zaman SMP. Gila sumpah ini pena tuh awet banget boy. Biasanya Teteh kalau nulis list syukur itu pakai buku agenda kecil. By the way, ini bukunya dikasih sama Anon yang nggak tahu siapa. Jadi dia tuh ngasih beberapa stationery gitu seperti sticky note sama ada suratnya gini. Kalian bisa cari buku kecil kayak gini tuh di supermarket gitu. Kayaknya harganya sekitar 5 ribuan deh. Nah, ini buku list syukur Teteh tahun lalu. Bukunya sama aja pakai agenda kecil juga. Aktivitas terakhir hari ini adalah menonton bersama keluarga. Jadi malam ini tuh lampu semua dimatiin biar serasa kayak nonton bioskop gitu tapi versi low budget karena kita harus menerapkan peraturan pemerintah yaitu di rumah aja. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Bye bye.